Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu scrapbook dengan materi sistem imun tubuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Altaf Fidal Musafa. Saya Berputra. Saya Eski Sinaga. Saya Safina Juliet Masel. Saya Raisa Nur. Saya Mufidah. Saya Nida Radu. Saya Muhammad Syarif. Pertama, ada definisi. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh terbagi menjadi 2, yaitu pertahanan non-spesifik atau alami dan pertahanan spesifik atau adaptif. 1. Pertahanan non-spesifik merupakan garis pertahanan pertama yang mencakup penghalang fisik seperti kulit dan membran mukosa yang mencegah mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Kulit yang sehat dan utuh adalah penghalang efektif terhadap infeksi, sementara membran mukosa menghasilkan lendir dan silia yang menjebak dan mengeluarkan partikel asing dari seluruh tubuh. Proses ini bertujuan untuk membatasi infeksi serta mempercepat pemulihan jaringan yang rusak. Tubuh juga memproduksi zat antimikroorganisme non-spesifik seperti interferon yang membantu menghambat replikasi virus, serta sistem komplement serangkaian protein dalam darah yang bekerja menghancurkan patogen dan memicu respon imun yang lebih kuat. Seluruh sistem ini bekerja secara terpadu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh dari berbagai ancaman penyakit. Yang kedua, pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun secara khusus terhadap antigen asing tertentu. Sistem ini mampu mengenali antigen yang sebelumnya pernah masuk ke dalam tubuh, sehingga responnya bisa lebih cepat dan efektif pada pertemuan berikutnya. Selain itu, cairan tubuh seperti air mata, air liur, ludah, dan cairan dari saluran reproduksi juga mengandung zat mikroorganisme. Mekanisme lainnya termasuk pembersihan oleh air mata dan air susu ibu yang mengandung antibodi alami. Pertahanan tubuh juga melibatkan fagositosis, yaitu makrofag dan neutrofil untuk menelan dan menghancurkan mikroorganisme. Sel-sel ini bergerak menuju lokasi infeksi melalui proses kemotaksis yang melakukan penghancuran setelah memakan patogen dalam sistem retikuloendotelial. Makrofag terbesar di jaringan tubuh untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Jika terjadi infeksi atau cedera, tubuh akan merespon dengan proses inflamasi. Peradangan ini ditandai dengan gejala seperti kemerahan, pembekakan, panas, nyeri, dan gangguan fungsi. Antigen yang dimaksud dapat berupa bakteri, virus, toksin, atau zat asing lainnya. Pertahanan spesifik melibatkan limfosit dan antibodi sebagai komponen utama yang terbagi menjadi 2, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral dimediasi oleh limfosit B yang menghasilkan antibodi untuk menyerang antigen di luar sel. Sedangkan imunitas seluler dimediasi oleh limfosit T yang menyerang langsung sel-sel tubuh yang telah terinfeksi atau berubah menjadi tidak normal.
Komponen respon imunitas spesifik terbagi menjadi dua, yaitu antigen dan antibodi. Antigen adalah zat yang menyerang sistem imun untuk menghasilkan antibodi, umumnya berupa molekul besar dan kompleks seperti protein atau polisakarida. Antigen memiliki bagian yang disebut epitop, yaitu bagian yang dikendalikan oleh antibodi. Selain itu, terdapat hapten, yaitu molekul kecil yang tidak imunogenik. Yang kedua, antibodi. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh limfosit B sebagai respon terhadap antigen. Antibodi bereaksi secara spesifik dan disebut juga imunoglobulin atau LG. Terdapat 5 jenis. Selanjutnya ada struktur antibodi. Antibodi berbentuk huruf Y dan rantai berat 2 rantai ringan yang dihubungkan oleh disulfida. Ada 3 bagian utama. 1. Daerah variabel V. Bagian ini berfungsi untuk mengikat antigen. Yang kedua ada daerah konstan C, menstabilkan struktur antibodi. Yang ketiga ada daerah His engsel, mengikat 2 epitop. Selanjutnya ada interaksi antibodi dan antigen. Antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel, sedangkan antigen memiliki sisi yang disebut epitop. Ketika keduanya terikat, terbentuklah kompleks antigen-antibodi kompleks. Ini akan menandai antigen untuk dihancurkan oleh fagosit atau sistem komplement. Ikatan ini juga dapat aktivasi antigen. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengikatan antibodi terhadap antigen. Antibodi dapat mengikat antigen melalui beberapa mekanisme yang melibatkan sistem imun. Salah satu mekanisme utama adalah aktivitas sistem komplement. Aktivitas sistem komplement yaitu serangkaian protein yang diaktifkan oleh kompleks antigen antibodi untuk menyerang sel patogen. Mekanisme ini dapat memicu lisis sel atau virus melalui jalur klasik. Efek dari aktivitas komplement itu mencakup opsonisasi atau meningkatkan fagositosis oleh makrofag, dan ada sitolisis yaitu penghancuran sel patogen melalui pembentukan pori, dan ada inflamasi. Selain itu, antibodi juga dapat menetralisasi antigen dengan menutupi epitop yang menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan dan presipitasi agar dapat difagositosis. Selanjutnya ada jenis imunitas. Imunitas dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu imunitas aktif dan pasif. Imunitas aktif terjadi saat tubuh memproduksi antibodi sendiri setelah terpapar patogen. Imunitas pasif adalah kondisi ketika antibodi diperoleh dari luar tubuh baik secara alami melalui ASI ibu ke bayi atau buatan pemberian suram antibodi. Yang selanjutnya ada sel yang terlibat dalam respon imunitas. Sel yang terjadi dalam sistem imun meliputi berbagai jenis limfosit dan fagosit. Sel B berperan memproduksi antibodi dan dapat berdiferensiasi menjadi sel plasma yang aktif menghasilkan antibodi, serta sel memori yang menyimpan informasi antigen. Sel T merespon antigen secara spesifik melalui reseptor. Terdapat 3 jenis utama, yaitu sel T sitostik, sel T penolong, dan sel NA sel natural killer yang menghancurkan sel kanker dan terinfeksi. Semua darah berkembang menjadi sel mieloid dan limfoid yang berperan dalam pertahanan tubuh terhadap patogen. Oke, selanjutnya adalah mekanisme respon imunitas hormonal atau di perantara antibodi. Respon imunitas hormonal terjadi ketika antigen memasuki tubuh diidentifikasi oleh limfosit B. Di dalam limfa, limfosit T menolong mengaktifkan limfosit B yang kemudian mengalami proliferasi melalui
melalui pembelahan mitosis dan menghasilkan pembelahan ion atau ion limfosit B berderivasi menjadi sel plasma yang mampu menghasilkan antibodi. Antibodi direaksikan ke tempat infeksi dan membentuk kompleks antigen limfosit. Yang limfosit B akan tetap tidak berinfiltrasi dan menjadi sel memori B yang mempresentasikan antibodi lebih cepat jika terjadi infeksi ulang, sehingga berperan dalam imun sekunder. Di materi selanjutnya, mekanisme respon imunitas seluler atau di perantara sel. 1. Ekstraseluler. Jika antigen berada di luar sel atau bakteri, makrofag akan menelan antigen tersebut, memecahnya menjadi fragmen peptida. Fragmen ini kemudian diikat oleh molekul MHC kelas 2 yang terbentuk dalam molekul dan dibawa di permukaan sel. Lalu sel T penolong mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang telah dimakan. 2. Intraseluler. Jika antigen menginfeksi, maka sel tubuh akan menggantung fragmen peptida virus. Molekul hematik kelas 1 akan menangkap fragmen ini dan menampilkannya di permukaan sel. Sel T di sitoplastik mengaktifkan sel efektor yang akan menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi. Selanjutnya ada sistem imun tubuh. Yang pertama ada mucous membranes. Terus yang kedua ada tonsils. Yang ketiga ada lymphatic vessels. Terus yang keempat ada lymph nodes. Terus yang kelima ada thymus. Lalu yang keenam ada spleen. Terus yang ketujuh ada skin. Yang ke-8 ada lymphatic vessels. Terus yang terakhir ada bone marrow. Terus selanjutnya ada program imunisasi. Imunisasi adalah tindakan pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu melalui vaksinasi. Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka penyakit dan kematian akibat infeksi. Imunisasi dilakukan dengan menyuntikkan vaksin biasanya berisi virus atau bakteri yang dilemahkan. Terus selanjutnya ada jenis-jenis imunisasi yang umum diberikan, yaitu seperti hepatitis B untuk mencegah infeksi, terus polio untuk mencegah kelumpuhan karena poliomyelitis. Terus yang ketiga ada DPT, yaitu mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Yang keempat ada campak, biasanya itu diberikan 2 kali pada usia 9 bulan dan 6 tahun. Dan terakhir di sini ada HIV untuk mencegah meningitis. Terus di sini ada juga MLR untuk mencegah campak gondongan dan campak Jerman. Ada hepatitis A juga untuk mencegah infeksi hati karena virus. Ada tifoid mencegah demam tifus. PCV mencegah radang paru-paru dan radang otak akibat infeksi pneumococcus. Terus varicella mencegah cacar air, dan influenza mencegah flu. Kita lanjut faktor. Di sini ada genetik ataupun keturunan, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat bahaya, penggunaan obat-obatan. Lanjut ke Lalu ada yang pertama, hypersensitivitas atau alergi dalam kurungnya, reaksi berlebihan dari sistem
kekebalan terhadap zat yang seharusnya tidak berbahaya, seperti serbuk sari, makanan, atau debu. Respon uni berupa gatal, sesak napas, dan reaksi berat. Selanjutnya nomor 2 ada penyakit autoimun, yaitu kondisi di mana sistem imun tubuh itu menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya lupus, diabetes tipe 1, artritis reumatoid, dan multiple sclerosis. Lalu imunodefisiensi, kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah, bisa bersifat bawaan atau didapat pada penderita AIDS yang disebabkan oleh infeksi HIV. Dan